bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulnya di ujungnya lahnya. Tetapkan aja. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Kehadiran Hazrat Khalifah di Indonesia benar-benar menjadi berkah yang sangat istimewa bagi segenap anggota Jemaat Ahmadiyah, termasuk para anggota di wilayah DKI Jakarta. Bertepatan pada waktu itu masih berlaku para mubalighin markazi itu ikut dalam rapat Majelis Ambilan Nasional. Jadi saya juga sering ikut dalam rapat, dan di dalam rapat itu kita mengetahui bahwa Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih itu akan datang ke Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian terus dibentuklah panitia-panitia, ya, terutama di mana daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh Hazrat Khalifatul Masih, termasuk DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta dibentuk bertepatan juga waktu itu saya mau balik wilayah DKI dan sekitarnya, sampai termasuk Banten waktu itu. Nah, kita mengadakan persiapan dan ada perintah khusus dari Pak Amir Nasional waktu itu, ya, almarhum Pak Kolonel Lius Ma'ala, bahwa kompleks
Masjid Hidayat harus dipugar, direnovasi dan disiapkan untuk menerima tamu agung. Jadi saya langsung membentuk tim atau panitia dan kemudian mulai melaksanakan renovasi. Seluruh anggota antusiasnya luar biasa karena ini satu penantian yang cukup lama ya, bagi jemaat Indonesia dan terutama bagi jemaat Jakarta ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa ya, berkat yang sangat luar biasa sehingga berlomba-lomba ya anggota itu. Ya memang ini ya sebuah contoh ya dari Hadrat Khalifah. Beliau kan tinggalnya agak jauh dari Masjid Al-Hidayah, tetapi setiap sholat ya biasanya dijamak minimal subuh ya, zuhur asar kalau tidak ada acara, maghrib sama isya itu datang ke Masjid Al-Hidayah, Jalan Balikpapan berangkat. Nah anggota pun kan sudah tahu yang seputar di Jakarta, mereka pun rame berduyun-duyun lah sehingga masjid lumayan kan penuh karena ada huzur, bisa sholat di belakang huzur. Dan setiap sholat ya anggota jemaat terus ya memenuhi masjid 5 waktu karena mereka tahu huzur 5 waktu artinya maghrib isya tentu ya, zuhur asar kemudian sholat subuh. Para anggota berlomba-lomba itu datang, cuma memang sayangnya kan kita tidak ada tempat menginap ya, semua steril, tidak bisa gitu karena waktu itu yang rahmat ya, wisma rahmat itu belum ada kan, masih rumah-rumah kecil-kecil ya milik masyarakat ya. Jadi ya masyarakat jemaat itu ya mereka pulang ke rumah masing-masing dan pada waktu sholat ya, jadi zuhur asar mereka di sana. Nah, kadang-kadang ada sebagian besar itu sudah nunggu aja di masjid sampai maghrib isya ya, karena di sana juga ada acara mulakat kan huzur ya, rahmatullahi alaih dengan para anggota sudah dijadwal, jadi ya makanya terus aja penuh tuh. Dan juga yang sangat menarik juga masyarakat tetangga kita yang bukan jemaat juga antusias itu di dalam mendukung keberhasilan kegiatan kita selama ya menjamu ya, menerima tamu agung. Nah, jadi pertama itu masalah keamanan ya, mereka menjamin ya bahwa mereka itu akan siap untuk memberikan keamanan kepada bagi acara kita itu. Terus mereka pun meminta supaya mereka secara grup bisa bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih. Jadi ada mereka bikin grup datang ketemu ya. Lalu ketika hari Jumat atau ada sholat-sholat yang masyarakat Jumat penuh itu masyarakat Gair mengeluarkan tikar dan semua karpet apa sajalah yang mereka bisa sumbangkan untuk menutupi jalan yang gang Balikpapan 3 itu untuk dijadikan tempat sholat. Mereka itu, mereka yang menggelar, mereka yang menggulung kemudian ketika selesai. Ada yang sangat menarik itu waktu mulakat ibu-ibu dengan anak-anak. Ya. Biasalah kebiasaan huzur kan membagi-bagi coklat, permen coklat kepada anak-anak kecil. Terus ibu-ibu itu telah bilang saya, Pak, bilang juga kami mau juga tuh. Jadi ya huzur bilang, oh mereka mau. Ya, beliau kasih semua tuh ibu-ibu yang hadir. Jadi memang sangat menarik dan saya senang sekali. Jadi kita dengan masyarakat sekitar itu jadi persaudaraan sangat luar biasa ya. Walaupun memang kita sudah kita sudah jalin ya persahabatan, pertemanan dari sejak awal, tapi tambah lagi saya lihat ketika huzur datang itu ya, berkat kedatangan beliau itu luar biasa. Bagi saya itu untuk menggambarkan memang kata-kata sulit bagi saya untuk, cuma yang saya katakan bahwa keberkatan ya kedatangan beliau itu membawa perubahan yang sangat besar bagi kerohanian warga jemaat dan juga masyarakat di sekitar kita itu. Selain kegiatan yang bersifat internal, Hazrat Khalifah pun melakukan kegiatan penting di Jakarta,
yakni pertemuan khusus dengan Ketua MPR RI, Profesor Dr. Amin Rais. Jadi pada saat Huzur datang courtesy call ke Pak Amin Rais sesuai dengan yang dijadwalkan, jadi tampak sekali dalam pertemuan itu dihadiri oleh ketua-ketua MPR saat itu. Jadi bukan saja hanya Pak Amin Rais, tapi semua ketua-ketua MPR dari golongan Islam, dari golongan nasionalis dan lain-lain semua hadir. Dan saya melihat bahwa suasana ini cair sekali. Jadi Pak Amin Rais berbicara pada Huzur mengenai nasib umat Islam saat ini di dunia. Begitu juga Huzur juga menyampaikan pandangan Huzur, dan kemudian juga beliau sangat terkesan sekali dengan kehadiran Huzur dan berdialog dengan Huzur pada saat itu. Betul-betul cair, gembira. Sampai itu waktu yang hanya 1 jam bisa lebih daripada 1 jam. Jadi Huzur memberikan juga souvenir kepada Pak Amin Rais. Pak Amin Rais senang sekali. Dan setelah itu Pak Amin Rais ikut lagi juga yang di dialog pakar bersama Huzur. Jadi inilah kegembiraan beliau sebagai ketua MPR pada saat itu. Ya, memang ketika agenda Huzur di Jakarta, salah satunya beliau berjumpa dengan Ketua MPR RI pada tahun 2000 itu adalah Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Nah, kebetulan tim kami juga ikut mengawal ke gedung MPR RI itu tadi ya. Jadi rombongan Huzur itu kan pengawalnya sangat banyak ya, entah berapa mobil lah. Dari depan, dari belakang, ada tim keamanan, ada patwal dan lain sebagainya. Masuk ke gedung MPR. Nah, ada satu hal yang menarik di sana ya. Di gedung MPR juga kan banyak security-nya ya, menggunakan pengamanan ketat juga karena tidak bisa sembarang orang. Tetapi beliau kan bawa juga security. Nah, itu security di sana tuh sampai terkaget-kaget gitu ya, melihat para pengawal Huzur ini orang apa gitu ya. Kok dia kawal dengan begitu luar biasa. Dan pengawal-pengawal kita juga kan pada pakai jas ya, menggunakan kacamata, alat pada zaman itu kan modern-modern ya. Jadi betul-betul kayak profesional. Padahal sebetulnya itu kan hudam saja gitu ya, yang hanya dilatih biasa. Nah, tapi ru'ubnya itu ya, wibawanya itu ada. Nah, bagaimana ya wujud, mungkin itulah pengaruh daripada kesucian Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullahi alaih, sehingga membawa dampak juga kepada para pengikutnya ya. Itu sungguh sangat luar biasa lah. Sampai kami pun akhirnya sudah mengantarkan Huzur berdiskusi dengan Bapak Dr. Amin Rais, membahas berbagai masalah, dan setelah selesai akhirnya kemudian juga kembali lagi ke tempat Huzur tinggal. Dan salah satu yang menarik kan ada 2 motor ya yang menjaga Huzur tadi, kanan kiri, belum di depan. Ya, kalau di pemerintahan layaknya seorang presiden lah ya, pengawalan ketat. Selain pertemuan dengan Ketua MPR RI, Hazrat Khalifah pun mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi setelah itu Huzur bertemu dengan sesuai dengan jadwal, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, ya, presiden dari negara terbesar umat Islamnya di dunia. Jadi suatu anugerah bekal kita, satu kehormatan, kemuliaan bagi jemaat. Beliau menerima Khalifah, ya, menerima pimpinan Ahmadiyah Internasional. Dan pas saat bertemu itu betul-betul Pak Kiai Haji, Presiden Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu senang sekali. Dan suasana pun cair, suasana beliau bahkan mendapat beberapa amanah ya. Jadi Huzur dimintakan pendapat Huzur tentang bagaimana Indonesia, dan begitu juga sebaliknya Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun juga mengharapkan jemaat terlibat di dalam persatuan umat Islam ini, pesan beliau. Dan Huzur juga menyampaikan pesan kepada Pak Abdurrahman Wahid bahwa jagalah anak muda dari narkoba, kemudian masalah narkoba, masalah korupsi dan lain-lain. Dan satu kisah yang menarik juga, bahwa seorang
Presiden RI keempat kalau tidak salah, Gus Dur, Bapak Abdurrahman Wahid, menerima Huzur sebagai tamu negara dan resmi diterima. Nah, kami pada waktu itu juga ikut mengawal sampai ke istana ya. Hanya memang di istana negara kan lebih ketat lagi, sehingga pengawalannya orang yang masuk pun sangat terbatas. Beliau bertemu dengan Gus Dur, beberapa saat berdiskusi dan kembali ke tempat sendiri. Dan kami hanya bisa menunggu di depan saja pengamanan karena ada pas pampres yang sangat ketat menjaga tersebut. Setelah selesai pertemuan, Pak Presiden memberikan kesempatan kepada Huzur untuk melakukan konferensi pers dan lakukanlah konferensi pers ya. Jadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi saya Pak Dawam mendampingi Huzur dan Pak Amir Nasional, Pak Kolonel Yus Mala juga hadir mendampingi beliau dan tanya jawab dengan wartawan yang sungguh-sungguh sangat berharga. Jadi luar biasa lah, tidak ada semua fasilitas kesempatan diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk pada Huzur. Nah, yang di istana sulit sekali pada waktu itu ya. Jadi protokol istana sama sekali tidak memberikan kesempatan, peluang untuk kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya peliputan Huzur, pertemuan Huzur dengan Gus Dur. Tapi kemudian mungkin ada gerakan dari langit, barangkali ya itu security Gus Dur itu. Kemudian beberapa saat saja sebelum Huzur masuk tuh bertemu dengan kita diizinkan gitu. Karena kita diizinkan karena ada kru dari TV lain juga yang jadi kita diizinkan ikut seperti itu ya. Kegiatan penting lainnya yang dihadiri oleh Hazrat Khalifah di Jakarta adalah menjadi pembicara utama dalam acara dialog pakar Islam dan seminar hemopati. Jadi segala sesuatu persiapan dialog pakar seminar itu di akhir-akhir itu saya dan timnya Pak Dawam lah yang menangani itu. Mulai dari membuat undangan kepada kepada tokoh-tokoh pakar Islam, lalu menyampaikannya juga ini saya dengan timnya Pak Dawam saat itu. Undangan pun saya yang desain saat itu, lalu terus sampai mencetak makalah Huzur pun waktu itu saya lakukan dan membuat kurikulum vitae waktu itu apa yang harus dibacakan Huzur. Dan satu lagi adalah di dalam acara itu yang sudah kebetulan acara itu karena IFIS sebagai penyelenggaranya, tim Pak Dawam itu yang mengatur session-sessionnya itu. Nah disitulah ada pembacaan Al-Quran. Saat itu saya kebingungan Pak. Alhamdulillah saya lupa namanya tuh, Hudam dari Sukabumi. Beliau kebetulan memang fasih baca Al-Qurannya. Dan beliau itu yang saya minta untuk menjadi qori saat pertemuan itu. Dan alhamdulillah segala hotel saya udah coba dan Saripan Pasifik inilah yang sangat representatif. Kebetulan juga berada di pinggir jalan kan di Jalan Tamrin itu. Dan mudah sekali saya mendapatkan fasilitas dan itu langsung saya order. Itu antusiasme masyarakat ya luar biasa. Saya kira orang-orang jemaat ya terpaksa sebagian tidak bisa ikut masuk ke dalam karena penuh, orang-orang gair itu penuh luar biasa. Ya, para sarjana, dokter, orang-orang dari medis ya, dari dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain datang semuanya hadir. Dan Huzur ya menyampaikan ceramah beliau berkenaan dengan homeopati dalam bahasa Inggris ya. Di depan itu seingat saya Pak Dawam ya, kemudian Pak Dr. Munawar ya kan, karena mereka ini dari IFIS ya, lalu kemudian ya tentu Huzur ya, lalu kemudian saya di sebelahnya lagi untuk sebelah Pak Dawam ya sebagai penerjemah gitu ya. Nah jadi saya lihat ya karena mayoritas yang hadir itu adalah para ilmuwan, tentu mereka bisalah memahami bahasa Inggris ya. Saya tadinya berpikir mungkin tidak perlu saya terjemahkan kan itu. Tapi audiens meminta harus diterjemahkan ya. Saya memang sudah persiapkan juga terjemahannya. Saya sampaikanlah terjemahannya ya, bahasa Indonesia
Setelah itu soal jawab. Oh, banyak yang sangat tertarik ya kan, bagi mereka ini ilmu baru dan dengan sistem kerjanya yang memang berbeda dengan obat yang umum yang digunakan di masyarakat ya, terutama yang alopati ya, obat-obat kimia ya. Itu sangat berbeda tentu cara penggunaan maupun cara kerjanya. Jadi banyak sekali yang menanggapi, yang menanyakan ya. Lalu kemudian bahkan meminta, ada yang ingin minta belajar khusus mengenai masalah ini. Ya, kemudian mereka meminta di mana mereka bisa mendapatkan obat ini dan mengajak untuk bisa kerjasama. Ya, jadi ada perguruan tinggi yang datang juga, ada dosen-dosen yang datang. Mereka minta supaya ini bisa diadakan kerjasama dengan Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan masalah homeopati, karena sebagaimana yang Huzur ya, rahmatullahi alaihi jelaskan bahwa obat ini dari segi efeknya sangat luar biasa dan bisa dikatakan tidak memiliki efek samping ya. Tetapi beliau juga ingatkan, obat homeopati ini kan penemuan setelah alopati, kan gitu. Walaupun dari sisi penemuannya itu bisa kita katakan penemuan pengobatan modern sebenarnya, ya kan? Dan efek sampingnya itu bisa kita katakan tidak ada. Tapi beliau bilang ada hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagaimana misalnya mobil yang bagus ya, mobil mewah, mobil modern bagus gitu, kan sudah dilengkapi dengan sistem pengamanan yang sangat luar biasa ya. Tetapi kalau yang menyetir itu orang yang tidak mahir, kan juga tidak aman itu mobil itu. Walaupun pengamanannya sudah sangat luar biasa. Nah begitu juga homeopati. Jadi walaupun obat aman, tetapi yang meracik maupun yang memberikan dan meresepkan itu juga harus paham. Ya, karena ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan mengenai dengan pengobatan ini. Nah itu sehingga sangat menarik bagi mereka karena biaya sangat murah, efeknya sangat luar biasa. Sampai Huzur menjelaskan itu, beliau sempat mengobati sapi beliau yang sakit dan sapi orang lain yang sakit ya, yang biasanya kan tanduk gitu, tanduk ya suka jatuh, ada begitu penyakit sapi itu bisa disembuhkan dengan pengobatan homeopati. Bagi mereka sangat luar biasa. Nah ada satu peristiwa yang sungguh menarik ya pada waktu itu. Huzur itu kan tinggal di rumah Bapak Abdul Qayyum. Kemudian beliau setiap hari berangkat ke Masjid Al-Hidayah Balikpapan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah kami ini tim pengawal kan selalu menjadi terdepan, ada yang di bagian depan, ada yang di bagian belakang. Nah setelah sholat Isya pulang dari Masjid Al-Hidayah, rombongan Huzur masuk ke rumah Pak Abdul Qayyum, langsung beristirahat. Dan disitulah para pengawal termasuk bodyguard Huzur ya ikut istirahat juga, karena memang dari pagi, dari subuh sampai siang selalu siap sedia menjaga keamanan Huzur. Nah ketika para pengawal bodyguard semua sudah istirahat, ada satu rumah tidak jauh dari rumah Bapak Abdul Qayyum, itu istirahat di sana. Baru saja mereka melepas pakaian, ya, melepas perlengkapan, jas, sepatu dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada Hudam yang datang berlari ke rumah memberitahu bahwa baru saja katanya mobil Huzur keluar meninggalkan rumah tanpa ada satu pengawalan. Nah terbayanglah bagaimana kondisi para pengawal Huzur, ya, bahkan bodyguard Huzur merasa Huzur berangkat tanpa pengawalan, keamanan mereka harus melekat. Nah, pada waktu itu ada bodyguard Huzur memerintahkan, tolong siapkan satu mobil, kita langsung berangkat. Nah ada mobil keamanan itu mobil yang agak besar, ya, yang milik Pak Qayyum itu. Nah sang sopirnya ini bingung mengendarai, ini bagaimana menghidupkan mobil. Barangkali karena mobilnya terlalu canggih, ya Pak sopirnya belum biasa menggunakan itu. Ya, jadi menghidupkan mobil sulit, sementara Huzur sudah berjalan
kayaknya udah beberapa menit yang lalu, pergi kemana, entah kemana tidak ada yang tahu. Tapi dengan kurnia Allah Ta'ala, ya akhirnya mobil tuh bunyi. Ya, setelah bunyi, kami beberapa orang dengan bodyguard langsung masuk, langsung berangkat dengan secepat kilat lah, mengejar. Bayangkan aja Jakarta luas, mau ngejar kemana? Kan tidak terpikir mau mengamankan siapa. Tapi kita ingat bahwa yang membawa mobil itu Bapak Alto, putra Papa Koyum. Akhirnya kita pelan-pelan sambil diam-diam mengontak kemana Huzur itu pergi. Diberi informasi ternyata Huzur pergi ke sebuah toko, yang mana toko itu toko olahraga. Ya, tidak begitu jauh lah. Nah, akhirnya kami merapat ke sana. Ternyata Huzur itu sedang membeli alat-alat badminton. Ya, menurut informasi buat oleh-oleh dibawa ke London. Nah, akhirnya ketemulah toko itu, baru para bodyguard dan pengawal menutup toko. Ya, dijaga ketat, tapi menjaga privasi juga supaya orang tidak terlalu curiga. Nah, alhamdulillah Huzur pun tidak merasa, ya mungkin menjaga privasi juga. Setelah selesai, barulah kami mengikuti Huzur kembali. Dan dari sana kita melihat barangkali ya, memang Huzur melihat ya para pengawalnya mungkin lelah atau kecapean ingin istirahat, sehingga beliau pergi tanpa memberitahu. Sehingga tidak ingin menyusahkan para pengawal. Namun di balik sisi para pengawal kan harus berusaha maksimal menjaga keamanan. Jadi itu barangkali ya yang sangat menarik bagi kami. Bagi beliau ya, satu hal yang sangat menarik bagi beliau itu apa? Ya. Orang Indonesia ini kan nggak ngerti Urdu. Ya, beliau kan ada ceramah yang bahasa Inggris, ada khutbah beliau dalam bahasa Urdu kan, walaupun memang ada penerjemahan ya. Tapi antusiasme orang memperhatikan mendengar beliau lagi khutbah, kan gitu. Itu sangat bagi beliau sangat luar biasa tuh. Yang kedua yang beliau perhatikan, anak-anak Indonesia katanya tertib kalau ada acara tuh, tertib. Mereka kelihatan tertib sekali. Ibu-ibu juga katanya, ibu-ibu juga tertib. Dan sempat beliau jadikan satu contoh ya bagi ibu-ibu yang lain, bahwa kalau itu lihat, perhatikan bagaimana ibu-ibu Indonesia ya, mereka luar biasa tertibnya itu. Nah itu makanya saya kira hal-hal yang menjadikan beliau sangat gembira selama di Indonesia, beliau melihat keikhlasan ya dan kepatuhan warga jemaat Indonesia. Ya Rabbi fa'mur kharbaha mutawahhida, Ya Rabbi fa'mur kharbaha mutawahhida.